Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video kedua dari studi kasus kimia lingkungan laut, yaitu mengenai analisis transformasi atmosferik partikulat meter 2,5 pada kabut asap di Tianjin dan Daejeon. Baik, saya lanjutkan. Untuk latar belakangnya, yaitu sama karena polutan itu bersifat dinamis dan bisa mengalami transport jarak jauh dan pada prosesnya mengalami transformasi kimia sebelum akhirnya dia terdeposisi. Berikut rumusan masalah dan tujuan. Lalu untuk studi kasus untuk partikulat meter 2,5 ini saya menggunakan chemistry of PM2.5 in has even into its Asian cities during winter until spring 2019. Jadi, studi kasusnya ini meneliti karakteristik kimia dan mekanisme pembentukan PM2,5 selama kejadian kabut asap atau haze di dua kota metropolitan Asia Timur yaitu Tianjin di Cina dan Daejeon di Korea Selatan pada awal tahun 2019. Hasilnya, periode haze bisa meningkat sekitar 2-3 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Peningkatan ini disebabkan oleh pembentukan aerosol sekunder seperti nitrat, amonium, sulfat yang terbentuk melalui proses transformasi kimia dari gas prekursor di atmosfer. Kemudian untuk sumbernya itu berasal dari pembakaran batu bara yang terjadi di kawasan industri di Cina yaitu Tianjin. Kemudian pembangkit listrik dan kegiatan industri serta kendaraan bermotor dan pembakaran biomasa. Untuk polutan utamanya berupa PM2,5. Kemudian secara visual itu berupa seperti kabut atau haze dan termasuk ke dalam kategori long transport karena lebih dari 100 kilometer dari Tianjin ke Daejeon. Kemudian untuk episodenya itu terjadi pada akhir Februari sampai awal Maret ya, cukup lama berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan untuk konsentrasinya itu di Tianjin itu lebih tinggi dibandingkan periode non-haze dan juga di Daejeon. Untuk kondisi meteorologi yang berpengaruh, itu adanya antisiklon yang bergerak dari semenanjung Shandong di Tiongkok Utara menuju Korea. Nah, sistem tekanan yang tinggi ini mendorong massa udara tercemar ke arah Daejeon atau terdispersi. Dan komposisi PM2,5 yang dominan ini berupa nitrat, amonium, dan juga sulfat, serta black carbon yang menunjukkan peran besar aerosol sekunder. Lalu pembentukan ini juga dilihat dari rasio sulfur oxidation ratio dan juga nitrogen oxidation ratio. Em, jadi untuk di Tianjin, di daerah asal, emisi lokal seperti sulfur dioxide, NOx, dan juga NH3 itu bereaksi dengan kandungan air yang tinggi di udara atau aerosol liquid water content menghasilkan sulfur dan nitrat melalui reaksi fase cair. Nah, kemudian korelasi yang kuat antara ALWC dengan SOR per NOR itu menunjukkan pembentukan aerosol sekunder aktif secara lokal. Sementara di Daejeon, konsentrasi sulfur dan nitrat itu tinggi meskipun ELWC-nya rendah dan korelasinya lemah antara SOR dan juga NOR. Dan ini menunjukkan bahwa polutan itu yang terdapat di Daejeon sudah terbentuk di wilayah lain dan diangkut ke Daejeon melalui angin, bukan terbentuk secara lokal. Ya, ini untuk lebih jelasnya. Jadi ada rumusnya untuk sulfur oxidation ratio. Jadi membandingkan antara uh, fraksi konversi dari gas SO2 menjadi sulfat partikulat. Sementara untuk NOR atau nitrogen oxidation ratio itu mengukur konversi NO2 menjadi nitrat. Nah, kemudian peningkatan signifikan itu berkorelasi dengan kondensasi gas pada kelembapan tinggi. Nah, kemudian nilai SOR yang besar, lebih besar dari 0,1, itu menunjukkan proses konversi gas ke partikelnya berlangsung secara intensif dan berkaitan dengan terjadinya kabut asap atau haze di suatu wilayah. Baik, ya ini. Jadi
sebenarnya aerosol liquid water content itu menjadi faktor pemercepat em, pembentukan aerosol sekunder. Jadi atmosfer yang lembab itu sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan polutan sekunder seperti sulfat dan juga nitrat. Ya, untuk dampaknya ini pastinya ada dampak kesehatan, mengganggu pernafasan, penyakit kardiovaskular, bahkan sampai stroke. Dan untuk anak-anak itu juga mengalami penurunan paru yang signifikan. Sementara pada dampak lingkungan itu terjadi hujan asam dan juga pengurangan visibilitas atau haze. Dampak ekonomi juga terkena, contohnya yaitu biaya kesehatan semakin meningkat karena penurunan kesehatan, lalu kehilangan produktivitas sama juga akibat penurunan kesehatan dan juga proyeksi biayanya mencapai ratusan miliar. Nah, untuk upaya penanggulangannya yaitu mengendalikan melalui sumber emisi, melalui elektrostatik precipitator, yaitu menangkap partikel halus melalui medan listrik, kemudian backhouse atau filter kain, lalu juga bisa melalui wet scrubber atau pengawasan emisi secara rutin. Lalu juga dikendalikan melalui emisi transportasi, melalui penggunaan catalytic converter yang mengubah gas berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman, kemudian bahan bakar yang ramah lingkungan, dan juga menggunakan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi. Dan juga memperkuat regulasi nasional, yaitu memperketat baku mutu kualitas udara, dan juga menjalin kerjasama internasional atau monitoring melalui eh, berbasis satelit untuk mendukung sistem peringatan dini. Ya, baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk studi kasus yang kedua ini. Jadi, sama seperti sebelumnya, untuk pencemaran udara ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama pada kondisi meteorologi pada uh, saat itu, pada saat pencemaran itu terjadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.